Duduk. Duduk sini. Ayo sini. Apa iki? Sini. Apa iki aku gorong tajam. Sini. Duduk. Ada videonya. Duduk sini. Ya udah roll semua nih. Udah duduk sini. Ya Allah, wajar sumpah. Udah roll lah. Udah roll, duduk. Aku tak tajam sih yo. Jangan buka. Fuck, ayo. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wis mari maca ini ya wis. Wis mari kan, sementing enggak pucet wah. Sik. Iki dilebokno video kan. Nah wis, apa sementing enggak pucet. Berarti ancen kalau ya, drummer Drizzly itu nampang nang ndi nanti kudu gak oleh pucet ngono. Iya, ben enggak kelihatan kayak sakit gitu loh. Iya enggak sih, Kak? Emang ketok lek sakit ngono ta? Iya, oleh enggak pakai lipstik kan kayak kurang cerah gitu loh, kurang berwarna. Oh. Pemane aku di belakang toh. Di belakang bukan Gak ketok sih asli. Hah? Iya, makane iku kan wis gak ketok masuk pucet. Ini boleh deketan dikit kali ya. Iki lho natap. Ya mirip lah. Oke. Oke. Segini. Ya, boleh. Terjebak, guys. Ya, mosok terjebak kan aku memanggil pengen ngobrol-ngobrol aja. Oke. Nah, ada beberapa hal ya mungkin kan udah kenal lama lah ya kita kan ya. Jadi kan Ya, udah lumayan tahu ceritanya gitu ya. Heeh. Cuman ada banyak hal yang aku nggak tahu nih. Kamu les drum dari umur berapa? Dari SD kayak SD kelas berapa? 6. Kelas 6. Kenapa kok waktu itu kamu les drum? Kok tiba-tiba les drum? Itu nggak tiba-tiba, itu ceritanya itu aku tuh dilesin, tahu Javan Arga kan? Tahu. Nah itu aku dulu tuh satu les-lesan sama dia, tapi dia itu les dance, seingatku, ngedance. Oke. Terus jadi PH-nya itu kayak ada les vokal, ada les dance gitu-gitulah. Nah aku dilesin mamaku tuh les apa coba? Tebak. Dance. Salah. Apa? Presenter. Oke. Udah, akhirnya aku les MC sampai kelas 1 SMP seingatku. Habis itu kan karena emang bapakku bisa musik toh. Bapak bisa main apa? Bisa gitar, keyboard. Ya bisa lah, dia bisa notasi-notasi gitu. Terus akhirnya ya karena orang tua kan kayak ya dilesin musik gitu kan. Akhirnya pertama les piano. Jadi SMP itu baru piano. Piano. Oke. Piano dulu. Terus aku wis gak iso lah gitu. Pianonya klasik apa langsung lagu nge-pop gitu? Klasik sih hitungannya. Soalnya kayak belajar notasi juga toh. Nah, itu wis not balok gitu kan. swangel aku gak iso. Kayak lebih ke males sih. Jadi kayak aku selalu cari alasan untuk gak masuk. Berarti tangan macan ini so. Iso, lek not Nggak maksudnya bentuknya kan kudu macan, nggak oleh leto-leto lepek ini nggak boleh. lek not dasar aku iso lah. Terus akhirnya aku nggak mau. Terus les kedua les vokal. Dilesin vokal. Nyanyi. Sangat tergambar dengan caramu menyanyi kalau di kantor kayaknya. Terus ya wis, akhirnya aku tuh kayak kamu tau Mayura kan? Di dekat rumahmu itu loh. Iya. Nah, jadi kamu lesnya di situ. aku les di situ. Oh. Nah, itu di tengah-tengah itu kayak ada apa? Ruangan les drum. Jadi setiap kali aku mau berangkat pulang itu selalu ngelewatin itulah. So aku kayak ngintip-ngintip gitu di jendelanya. Ini kayaknya enak ya nggak pakai note gitu kan, nggak tahu ya. Padahal bodoh aja. Padahal bodoh aja ternyata. Ya udah akhirnya terus kayak orang tua nggak setuju pertama. Masuk cewek kok main drum gitu lah, biasa kan stigma orang tua zaman dulu. Ya wes. Ya udah nggak apa-apa, udah sekali ini kalau misalnya aku kayak apa mangkir lagi gitu. Ya udah nggak usah dilesin apa-apa gitu. Oh. Ya wes. Jadi kelas SMP. 1 SMP itu. Kelas 1 sampai kelas 2 doang apa? Pokoknya bentar doang kok. Bentar toh les drumnya. Nah terus kok bisa akhirnya ngelanjut kamu main-main sendiri atau di Iya, sekolah? main-main sendiri. Jadi ya kan waktu SMP SMA kan ada kayak band-band sekolah toh. Nah itulah. Ya wes aku iseng aja. Loh, berarti kamu les setahun ada? Setahun. Setahun full. Maksudnya setahun full. Pokoknya sampai buku 2. Itu kayak per semester kan. Jadi 6 bulan tuh buku 1, terus nanti 6 bulan berikutnya buku 2. Nah ya aku berhenti di buku 2. Mau ke buku 3 itu. Itu sudah pede kamu main band sekolah itu? Atau emang drummer sekolah itu Gak ono.
Gak ono sih koyo. Gak tahu sih pokoknya kayak ini ada nih coba dulu coba gitu. Ya sini nggak pede sih cuman ya wis lah yo ngono SMP kan. ndi to? 23 Surabaya tahu kan? Enggak. Sing mlebu pasar iku. Karo. Di daerah Merah apa ya? Seingatku. Tahu kan? Mana? Iya Gedung Baru. Gedung Baru. Oke. Ya yes, dari situ. Ya wis dicoba-coba akhirnya kayak ikut festival gitu kan. Zaman dulu kan ada festival Menang itu. menangis. Tau gak sih kayak lawannya itu bukan yang aransemennya aduh gitulah progresif. Ya itu termasuk Zevana. Heeh. Sorry Cek tak sebut lagi. Itu dia selalu sama teman-teman selalu menang gitulah. Karena aransemennya ya sing koyo ngono-ngono lah. Zamanmu, ya kita ada beda berapa tahun ya? Kamu 9 berapa sih? Aku kan bareng anak angkatan 94. 3 berarti. 3 tahun. Berarti kan enggak ketemu tuh. Nggak. Zaman aku festivalan kan enggak ketemu. Kudune enggak belum Kalau ketemu. di zamanku tuh transisi antara wis dulu heavy metal, mulai transisi ke pertama-pertama ada yang bawa saksofon. Jadi hanya pernah itu kayak pas aku kelas 3 apa itu hanya karena ada band yang bawa saksofon terus jadi beda sendiri kan. Iya. Terus jadi menang dia. Zamanmu tuh genre-nya apa? Zamanku itu malah kayak Jawa-Jawa. Hah? Jadi kayak ada satu band tuh yang bawa gamelan gitu-gitu atau apa itu yang di gini tuh apa sih? Apa? Bontang apa sih nggak tahu lah pokoknya yang gini-gini. Kabel ditepuk kolintangnya kayu. Bukan yang bulat-bulat itu loh. Bonang. Bonang. Pokoknya gitu-gitu aransemennya itu Jawa-Jawa gitu terus dicampur sama rock progresif gitu-gitu. Lah iku pasti menang. Terus adu skill. Sing main bass sampai ngene-ngene ngono. Interlude Introne sing ya sing ngono lah. pecah suara interlude. Yo, Biasanya gitu kan, suat 1-3. Kayak ngono ya, koyo Karena lek mek interlude biasa ya. kalah pasti. Nek dhewe 1-3. Kan sing adakno biasanya brand to. Heeh. Kayak Oppo kayak Yamaha, Honda, ngono-ngono. Pasti ku. Zaman itu sih selalu kayak ngadakno brand-brand iku ngadakno festivalan iku lah. Pokoknya jazz gak payu. Gorong payu. Ya kan, gak payu. Gak payu. Pasti di zaman iku sih gorong payu. Iya bener sih. Kayak progresif gitu. Sing mesti menang. Nah itu dulu kamu genre kayak gitu juga? Enggak, aku ya wis pop rockan biasa ae. Apa bendera sampai bosok ah? Dulu festivalan ku lagunya bendera sampai bosok. Iya bener. Iya ono bendera terus lagu apa ya aku lupa sih tapi ku cuman pasti bendera itu wajib sih. Iya kan selalu wajib, ada sih. Pasti. Apa kok mesti bendera gitu? Karo ya soalnya mungkin wis ketok sangar ae gak sih ngono lho. Ngono ta. Padahal yo gak sih asline lek. Bosen nih kok aku mesti nek festivalan nek wayang ngenteni ku bendera mana campur bendera mana. Iya. Ambek ngarep jingle kan kayak dikei materi iki aransemenan ngono. Wis iku. Berarti dari SMP akhir SMA tuh ngerasa no festivalan terus gitu kamu. SMA itu terakhir aku main di udah ganti belum ya Deadcon. Oke. Nah, Deadcon itu tapi aku mek 12 besar sih dari berapa gitu SMA 16 Surabaya. Oke. Itu masuk 12 besar doang. Terus ya wis nggak lanjut ke final. Oke, soalnya zamanku aku Deadcon udah ganti. Aku nggak ngeband udah. Pas Deadcon aku nggak ngeband. Aku bikin arrangementnya pop group malahan. Oh iya anak pop group ya. Pop group kan Vokal grup kayak gitu ya. Vokal grup gitu kan biasanya anak padus atau apa tapi musiknya. Jadi aku bikin musiknya. Oh, oke. Udah maksudnya karena apa? Udah bosen sama band. Band soalnya genre-nya gitu-gitu terus. Jadi aku udah bosen. Jadi mending aku bikin. Kalau pop group itu kan bisa macem-macem ya. Maksudnya kayak genre-nya bisa pop, kamu bisa bikin grande tergantung lagunya. Tergantung benar. Kayak apa? Maksudnya aku udah geser ke apa namanya fusionan kan. Ya, isi funk barang udah geser ke drummerku sekarang jadi drummer jazz juga kan. Waktu yang nemenin aku buat bikin waktu zaman itu. Jadi udah muak udah sama band-bandan udah bosen itu terus. Vokal grup ya ada sih. Ya kan. Nah terus berarti sampai SMA tuh genremu juga tetap ngikutin apa yang ada itu atau sudah mulai geser? Nah SMA itu aku udah mulai rock banget sih. Oh ya? Jadi kayak band terakhirku sebelum Drizzly kan kayak anak-anak biasa lah ngajak-ngajak. Ini kan ayo ngeband gitu. Terus ya wes yang terakhir itu sama cowok-cowok gitu itu genrenya
stoner-stoneran gitulah kayak Oke. siapa tuh? Apa ya band stoner ya? Lupa gue kayak The Sigit gitu-gitu. Lagunya oke. yang Ya, ya, maksudnya ya. kiblatnya jadinya kayak The Sigit gitulah, yang temponya lumayan yo kenceng sih menurutku, gak lumayan mana sih. Nah, tapi pas kamu kapan tuh ya awal masuk deh kayaknya masuk kantor tuh. Aku sempet dengerin kamu Park Drive. Kamu lagi ngulik Park Drive. Aku nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba main itu. Ah, yang mana ya itu ya? Kayaknya tuh sebelum kamu yang sama Marsha main di. Oh iya iya apa? Bapaknya Dito itu yang latih. Oh ya? Apa sih namanya? Surabaya Pahlawan. Aduh, Yes, pokoknya lupa di aku. Northway, Jazz pokoknya. Northway Ya itu ya ya. ya ya. Itu sama Marsha benar-benar. Itu ya disuruh itu sih lagunya, setlistnya. Oh itu jadi itu kamu dikasih setlist itu, makanya dengerin band itu. Iya, itu yang lagunya lagu gereja itu tah. Bukan? Yang mana ya? Yang fusion itu ya. Soalnya kamu ada yang komen, iki lagu gereja ngono. Bukan, sing kayak gini-gini. Oh iya iya ya. Ada ya? Kamu main ini kan kalau nggak salah. Main gini-gini. Iya iya iya. Lupa aku tapi ya kayaknya ada. Karena kayak ini ya jarang aja anak band-bandan tahu yang main-main kayak gini. Ya itu udah disodorin setlistnya sih sama bapaknya Dito itu. Oh. Soalnya itu kan aku kayak apa ya? Begitu SMA tuh mainku sudah kayak gitu. Jadi udah geser lah. Makanya kan kayak yang tak bikin lebih cocok buat bikin musikal, lebih cocok buat jadi bener-bener bermain lah, nggak cuman yang kayak rock-rockan tok itu bosen aku sudah pas SMA. Jadi itu kepaksa aja yang waktu itu. Iya. Makanya kayak yang lain tuh kamu ganti genre mbak gitu. Jadi dikon bapak Dito. Paksa lagi gitu. Cuman jadi ya apa ya? Ya maksudnya kayak jadi ngulik. Ya seru aja sih. Jadinya ngulik lagi. Gitu. Susah juga kan main gitu juga. Aduh nggak tahu lah aku. Karena feel-nya harus beda kan. Benar. Jadi apa ya? Ngenakin lagu gitu loh. Tau nggak sih kayak patokannya tuh kayak ada di bass sama drum dah gitu. Tinggal kamu mau ngisi chop-chopnya kayak gitu kan, mulai yo aku gak sejago Echas Mantri anjay. Harus main banyak singkup karena kalau enggak bener. kosongan Benar. Nah, terus sampai akhirnya kamu dari yang genre kayak gitu terus jadi tiba-tiba jadi ada Drizzly itu. Ya itu beda lagi sih. Beda lagi beda. Dream pop ya mungkin kalau orang-orang bilang. Lebih gampang gak sih? Justru karena lebih gampang itu patternnya jadi bosan. Oh. Jadi ini lagi progres album ya. Itu aku ngerasa patternnya itu kok gitu-gitu doang ya gitu. Nggak bisa diapa-apain ya? Nah akhirnya kita cari lebih ke aransemennya aja sekarang nyarinya. Apa buat ngebedain gitu. Apakah Dream Pop itu punya progresi yang ya udah pakem gitu? Atau ketika itu dirubah masih possible? Masih tetap di genre itu? Masih possible. Soalnya emang yang next album ini aku ada Drizzly ada suges-sugesnya gitulah genrenya. Jadi ada ya temponya kalau bisa dibilang tuh dari up langsung ke down lagi, ke up lagi kayak gitu-gitu. Oke. Ya karena kamu kan nggak bisa ngisi singkup tuh ya kalau dengan lagu-lagu yang kayak gitu, nggak bisa aneh-aneh. Nggak bisa aneh-aneh. Karena kalau tiba-tiba kamu isi langsung drum jadi menonjol banget gitu kan. Jadi nggak nyambung sih, kayak kurang nyambung aja gitu. Tapi aku ada memasukkan beberapa, ada satu lagu itu aku memasukkan ya dikit banget chop itu, cuman masih nyambung untungnya. Jadi kayak ya sesuai penempatannya aja sih ternyata. Nggak bisa rame kan? Tapi nggak bisa rame, gitu. Nah, karena kamu ini sudah jadi anak band banget gitu kan ya. Anjay. Vibe-nya kan gitu. Skena-skeni. Enggak, kalau Cilo skena itu zaman Sunday Market. Iya, berapa kilogram yang lalu? Gue kurang tercemar apa iku ya. Iya. Lupa aku berapa ya, kayaknya aku sekarang 58. Anjing gue 58 anjir. Sumpah. Ya aku dulu masih. Waktu itu berapa? Ya itu pertama kali aku lihat kamu tuh. Kurus banget pokoknya. Betul. Iya 49-an. 9 kilo berarti. 49-an. 9 kilogram ya. Kita kalau ngukur hidup tuh dari berat badan aja. Iya ya. Duh. Iya. Nah itu skena itu. Cilo skena itu. Cilo skena.
Tapi rambutmu segini juga kan? Tetep Ini nggak pernah panjang, udah segini-segini dong. doang. Sebelum merit doang tuh segini, nggak panjang. Nah, kamu merit. Mertuamu ya apa pertama kali tahu? Pertama Tahu kali apa? kenal. Pertama kali Mada bilang, ini pacarku anak band. Begitu tahu kamu anak band itu gimana responnya mertuamu? Gimana ya? Yang nggak apa-apa sih, Selo aja. selalu. Nggak kayak kadang kan parno sendiri. Aku tuh malah kayak merasa datang ke kehidupan Madaiku membawa perbedaan karena keluarganya kan hukum KB toh. Iya kan Maksudnya awakmu kayak, ya hukum. ya tapi aku kan nggak kerja nang bidang hukum kan. Ya saya Lebih kira ke kerja dihukum. agensi kan. Ya aku masih ingat lah waktu itu izin kamu buat tes CPNS kan. Heeh. Padahal aku udah kerja di sini. Iku salah satu apa yo, yos jenenge kepinginan ya kan. Cuman ya aku nggak pengen banget sih akhirnya ya wis lah. Cuman ya wis kayak akhirnya membawa warna baru gitu loh karena yuk kalau keluarga DE sing apa sih musisi gitu juga nggak ada. Tahu nggak apa kok tak izin lo? Apa? Mau wis tatoan kok Iya yo. gak pusing aku. Iya yo. Oh iya sih. Lali aku. Iya yo tato pertama aku iku yo. Ya wong arek wis tatoan kok mau CPNS sih wis gak pusing aku sih tes sembarang wis. Ya dan akhirnya tidak lulus. Akhirnya terjerembab di sini. Berapa tahun ya ini? Udah berapa tahun? Berapa tahun tuh ya? 3 tahun 3 ya. tahun. Berapa kilo ya? Berapa kilo? Jadi 9 tes kilo. ya. Jadi, sejak masuk ULF sampai sekarang naik berapa? Itu menunjukkan kemakmuran ya. Asli. Hah? Makmur. Makmur ya. Makmur. Puji Tuhan lah ya. Makmur. Berarti nggak ada apa ya respon penolakan atau bahkan kaget pun nggak sempat sama sekali ya dari keluarga. Enggak sih. Mada. Biasa aja. Soalnya emang kakaknya Mada sendiri pun juga ya maksudnya ngikutin musik, dia dulu juga anak drum band gitu loh. Jadi malah ngobrol. Drum band kan beda ya. Ya cuman kalau ngobrol sama aku masih nyambung. Jadi kayak ya wis, jadi kayak ya wis lah gitu. Nggak ada respon yang gimana kok. Nah, kalau orang tuamu sendiri awalnya kan nggak mau tuh anaknya jadi drummer. Ya sekarang ya gelem nggak sih? Nggak, bukan sekarang loh ya. Kalau sekarang kan udah kelihatan Ya apa ya? hasilnya. Waktu pertama kali nyemplung zaman festivalan itu kan pasti udah latihan malam apa kayak gitu kan. Ya didukung banget sih sama papaku terutama ya. Kalau mamaku mungkin lebih ke worry, ini anak cewek ngeband pasti rokokan gitu. Alkohol gitu-gitulah. Bukan Ya pastilah. Iya. Enggak mah, enggak tobat. Ya segitulah mungkin kalau ibu kan lebih ke khawatir lingkungan ya. Kalau papaku sih ya wis cuek-cuek aja sih gitu terus ya ngantor gitu. Suka lah nontonin gitu. Sampai sekarang masih nonton nggak? Nah, ini aku belum ada kesempatan untuk mengajak. Sejak Drizzly. Iya, ya itu waktu itu mau ada yang di Sidoarjo itu. Cuman karena anak-anak memilih untuk cabut nggak main. Jadi yo Kak Sido. Gitu. Cuman belum. Oh, kakakku sudah. Tapi kakakku sudah waktu itu di SOD kalau nggak salah. Seingatku. Kalau mama papaku belum. Nah, itu aku belum ada kesempatan mengajak sih. Itu kalau mau ajak bakal taruh depan festivalan kumpul ambek lele gak jelas itu atau Ya selagi aksesnya bisa buat kalau akses sih kayaknya tergantung acaranya ya. Kalau misalnya ya ngikut backstage sih bisa di depan sih. di depan pagar. Iya, di depan pagar. Di depan barier itu kan. Betul. Karena kalau festival meskipun paling depan mepet itu mah kegencet sama Iya. Di dalam itu pasti depan barier. itu. Nah, kamu kan bandmu ini kan cewek semua gitu kan. Ya mau gimana pun kan tetap stigma ini cewek semua yang nonton pada mas-mas. Hal paling absurd apa yang pernah terjadi sama kalian? Absurd. Pas main ya. Kita itu pernah main di Sidoarjo. Sebenarnya sih aku merasa di Sidoarjo ini juga kurang ya. Kayak ya entah mungkin karena genrenya nggak ini ya kayak nggak match gitu kali ya. Soalnya di Sidoarjo kan banyak band-band yang kayak popang gitu-gitu. Nah mungkin kayak belum masuk aja segmennya nih gitu. Terus pernah itu kita waktu Drizzly masih zaman jahiliyah ya. Kayak masih kita nggak menyeleksi apa sih gigs mana nih gitu. Kalau sekarang kan kita seleksi banget sih gitu karena bener-bener ngaruhin mood gitu. Nah itu si Moza seingatku tuh sakit, basisku sakit.
demam lah pokoknya benar-benar demam. Terus kita tuh minta tuker jadwal gitu loh karena dari pihak penyelenggaranya juga molor gitu kan, pasti kan dampaknya ke band-band setelahnya toh. Dan kita minta tuker tuh sama salah satu band lah, pokoknya aku lupa namanya. Nah mungkin tuh si cowok-cowok ini itu udah mabora gitu loh. Cowok-cowok ini maksudnya panitianya? Band yang aku kita minta tuker itu udah mabora gitulah. Terus ya itu mereka vokalis itu kayak di depan mereka udah main nih. Oh mereka sudah main terus minta tukar tengah-tengah gitu atau gimana? Enggak. Jadi sebenarnya itu kita dulu. Enggak salah. Dia udah main terus kayak di sounding nih sama panitianya. Sebelum main tuh kayak, "Mas ini boleh enggak tuker gini-gini." Minta duluan gitu loh kita. Kan biasanya band kan malah minta terakhir ya, biar rame gitu kan betul. Biasanya. Soalnya ini ada yang sakit personilnya. Udah marah sampai di berapa lagu setelah itu dia ngomong di mic miso-miso gitulah. Jangan blablabla yang mau ganti jadwal blablabla gitu. Kita udah kayak gini banget ya. Udah kayak enggak respect lah akhirnya. Terus yang kedua itu juga sama gara-gara mabora juga itu di daerah Pandaan seingatku. Itu ada satu band yang mabuk berat, gitarisnya udah wis gak iso dikontrol belas, dia udah sampai jatuh-jatuh kok. Udah berdarah gitu. Kita mau main itu setelahnya. Udah dia naik ke atas sudah berdarah gitu, udah marah-marah. Itu alat kita itu yang di situ kayak dia langsung brek gitu. Wah, itu langsung mood kita langsung deng gitu. Wis absurd lah, maksudnya kayak ya kita tahu sih kalau misalnya kayak gitu tuh ya ada lah ya 1-2 gitu. Maksudnya kita juga nggak munafik juga lah gitu, pasti ada lah minum-minum gitu, cuman kayak kok ini wis tuwek ngono loh. Mbok yo nanti dulu gitu. Berarti yang sering resek malah anak-anak bandnya sendiri? Iya. Bukan penonton? Enggak, so far belum pernah ada yang kayak gimana-gimana. Soalnya Drizzly juga selalu sounding, karena kan kita cewek juga nonton kan. Jadi ya wis respect ke cewek juga, kasih ruang aman juga buat cewek-cewek nonton gitu. Kalau ketahuan ngapa-ngapain kita hajar di tempat. Gitu sih biasanya kayak. Apa sih ngajar? Bihun? Hah? Yos, biasanya sih langsung manajerku sih. Manajer Drizzly langsung kepuing. Enggak lah. Ya gitu sih. Kayak dia yang dikepuin. Ya itu sih, enggak. Kalau dari penonton sih relatif aman ya? Aman sih, belum ada yang gimana-gimana. Soalnya gini, waktu lagi ngerjain video klip Drizzly, MV, ya kan, buat ngerjain MV itu kan aku menganggapnya ekstras yang kalian datangkan untuk jadi penonton pasti adalah orang-orang yang nonton dong. Ya kan, paling enggak circle-nya orang yang tahu lagu kalian, yang nonton juga. Nah itu agak random tuh bentukannya tuh. Kayak bukan kayak dari satu, biasanya sih kalau orang-orang dengan satu skena itu kan bentukannya kan sama. Nah kan gitu-gitulah. Nah ini agak random tuh. Terus sejujurnya aku sebagai director waktu itu cukup bingung membedakan untuk mengatur ekspresinya. Tapi cuma gini doang. Gini doang. Iya. Dan kalau di kamera kan nggak kelihatan ya. Iya. Misalnya kita mau ngambil wide dari belakang, ngambil ke arah panggung itu cuman kelihatan ada hitam-hitam goyang-goyang, nggak ada gerakan. Apakah memang crowdnya Drizzly itu emang kayak gitu? Biasanya waktu nonton atau kayak gimana? Kayak gitu tuh sama kayak yang waktu kita syuting itu. Iya, yang pas lagi kalian aku suruh main lagi aja, ngeband aja, aku mau ngambil sama crowd. Ya, bisa dibilang iya sih. Sebenarnya itu juga temennya anak-anak juga rata-rata yang kita ajak kemarin, cuman karena kita kan butuh banyak juga toh kemarin waktu syuting itu, jadi ya temennya anak-anak itu kalau bawa teman kayak gitu, dan mungkin ya mereka nggak seberapa ngikutin ya. Cuman kalau dari yang ada di Kalau biasanya kalau kalian manggung itu emang pergerakannya emang akan seperti itu. Yo kan ya, mati sih kan, maksudnya kan kayak tergantung kan pergerakan crowd itu kan tergantung genre-nya kan. Ono sing mosing-mosing, ya kan? Kan nggak mungkin Wall of Death nonton Drizzly dong. Kan nggak mungkin ya toh. Untuk yang duduk di kursi pun juga enggak kayaknya. Ya kan, kalau kalian
perform di stage yang orang duduk di kursi itu ya Kayaknya enggak mereka juga, aku sih merasa enggak, jadi enggak untuk nonton kalian Drizzly, gitu ya. ya. Itu orkestra jazz banget apa yang gitu yang duduk gitu ya. Pop gitu kan, pop banget gitu. Pop pun tetap orang berdiri aja, diem dan nyanyi bersama, sing along aja. Iya. Nah, kalau kalian tuh mendeskripsikannya harus kayak gimana kalau nonton kalian? Soalnya aku ngeliat banyak yang goyang-goyang gini loh. Iya goyang-goyang sih. Ya maksudnya kayak Berarti akan ada wave gitu ya. Apa ya? Yang karena mungkin beatnya kan, karena mungkin dari beatnya juga bisa bikin orang-orang itu joget kecil gitu. Terus ada juga mungkin di satu lagu yang slow itu ya wes mereka mek diem aja gitu. Ya entah diem karena nggak tahu atau karena merasuk gitu ya dari liriknya Yang mungkin. merasuk lah, masuk gak tahu. Ya mungkin kan ada yang baru nonton kan soalnya. Ya tapi mostly sih mereka pasti bakal joget kecil sih. Pasti geleng-geleng ini. Lucu lah pokoknya ngelihat mereka itu kalau lagi nonton Drizzly. Dari kamu yang biasa awal festivalan yo rock-rockan nih, terus tiba-tiba ndelok crowd-e Drizzly ini gimana? Nggak ada masalah karena kebanyakan tuh mas-mas sangar-sangar gitu loh yang nonton. Bentukannya tuh tetap Iya, mas-mas bentukannya sangar. mas-mas sangar ngono. Tapi hati Hello Kitty. Nah, itu dia tuh yang akhirnya jadi apa ya? Bertanya-tanya gitu loh kayak, oh ternyata juga Drizzly ini punya ruang sendiri gitu loh di mas-mas yang sangar-sangar ini kan, yang mungkin tontonannya ya apa kayak band-band metal gitu. Cuman masih, oh ternyata ada ya gitu. Karena kita pernah ngalamin tuh di SOD itu karena kita udah pakai baju yang colorful banget kan. Wah ini cocok nih kayaknya kalau pakai baju colorful ya wes, pakai baju colorful. Yang nonton tuh mas-mas pakai baju hitam, mbak-mbak pakai baju hitam yang kayak ya oke lah gitu ya, kita nggak salah kostum kok, aman lah gitu. Jadi ya masih ya kaget kalau yang nonton juga sangar-sangar gitu sih. Tapi mereka Tapi juga lucunya dengerin. penonton sangar tuh tidak tergambar dari pasangan-pasangan kalian. Iya kayaknya. Iya kan? Iya. Berarti kayak ya nggak tahu ya, karena aku tuh cukup bingung ada apa ya, bentuk pasangan-pasangan kalian tuh tidak menggambarkan bentuk orang-orang yang nonton kalian gitu. Iya. Iya sih. Berarti memang apa ya, belum ada fans yang bisa masuk sampai sedalam itu gitu ya. Karena bentuknya pada ya beda lah. Kacamataan. Ya ada sih yang kayak gitu kok. Misalnya nggak sangar gitu ya. Iya ada juga yang kayak gitu. Ya ada yang modelannya mas-mas swanger banget ngono sing ya mas-mas biasa kayak Gufron kayak gitu juga ada. Mas-mas biasa ya. Mas-mas biasa pun. Kamu mas-mas Kena. Kau no karakternya Raimu. NPC biasa. Ya macam-macam sih, macam-macam kok. Kalau dilihat. Oke. Terus ini gimana kehidupan setelah menikah? Sebagai seorang anak band dan bekerja di bidang kreatif. Nanti di-cut aja ya. Ada perubahan nggak? Maksudnya ada yang... Ya kalau perubahan sih pasti ya. Maksudnya kayak perubahan dalam diri sendiri. Kayak biasanya bangun siang itu jadi bangun lebih pagi kayak gitu. Ya wes lah gitu. Cuman sih maksudnya kayak aku mikirnya dulu ada stigma. Sebenarnya ada ketakutan sih kayak setelah menikah itu boleh nggak ya main band lagi kayak gitu. Karena kan pasti ya itu kan ya perjanjian aja nggak sih kayak ngobrol sama pasangan gitu misalnya. Dan ya syukurnya ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Atau ya juga ngebandnya ngasilin duit kan, juga apa fine lah gitu. Dari mamanya Amanda pun juga fine gitu. Ya malah disupport juga, jadi yo sebenarnya nggak ada bedanya sih ya, mungkin lebih ke tanggung jawabnya aja kali ya sekarang. Jadi kayak nambah gitu. Oke. Mamanya Mada juga belum pernah nonton? Udah pernah sekali itu. Gimana sih kamu mertua udah mau apa-apa sendiri belum? Lah iya itu dia, karena apa jadwalnya nggak ketemu aja waktu itu. Jadi ya wes. Next habis ini main kapan?
Next main di Malang seingatku ya. Belum ada yang di Sidoarjo berarti ya makanya. Belum ada. Mungkin di Surabaya bisa nanti apa? Ya, Surabaya bisa. SOD lagi. Nah, itu dia kesempatannya. Sumban lo ya. Apa ini? Lu ya papa mamamu. Oh iya. Soalnya kakakku kan udah waktu itu. Iya. Ya wis lah gantian. Kakakku dan ponakan-ponakanku sih lebih tepatnya udah nonton dia. Oke. Nah, ini kita coba tarik mundur lagi kali ya. Aku kan pertama kali ketemu kamu kan di Sunday Market. Itu waktu itu kamu in-house sudah atau freelance crew aja? Ya freelance crew, masih freelance crew itu. Kok bisa tiba-tiba nyemplung freelance crew itu? Ceritanya awal gimana? Ceritanya mana ya dulu Pak deh. Oh ya ini sih waktu masih kuliah itu kan kayak masa kuliah tok sih gitu loh. Lapo yo selain band-bandan gitu. Akhirnya ya wis aku tahu juga infonya tuh lupa deh dari Instagram atau dari mana gitu. Pokoknya lagi butuh kru buat Sunday Market. Nah aku lumayan ngikutin kan, lumayan tahu gitu loh. Maksudnya juga beberapa kali datang lah waktu itu, waktu masih ada band-bandannya kan apalagi. Ya. Oh acara ini yo, gas lah gitu. Ya wes interview biasa, interview sama Mas Gaga apa sih ingatku ya pokoknya interview. Ya udah, terima itu. Terima ya wes akhirnya kenal Angel, kenal Niken. Dari kapan itu? Dari 2016 17 ya lupa aku. Sunday Market dulu berarti. Dari FMF itu sudah ikut juga. Nah, FMF kan akhirnya dari Sunday Market. Terus ke FMF itu, FMF terakhir. Berarti kamu baru ikut FMF terakhir. Iya, terakhir dan untung ikut sih itu. Kelihatan kamu ya FMF terakhir. Aku kelihatan siapa ya? Ucup. Kamu Ucup juga. kamera. Pokoknya iya di FOH kan? Aku di FOH. Yes, pokoknya aku Ucup pernah di ngeliat kamera. deh. Pernah ngeliat pokoknya. Makanya kayak, aku pakai vendormu gitu kan. Oh alah gitu. Yang ngeliat Ucup, kayaknya ngeliat kamu juga itu di FOH. Soalnya aku hari kedua baru ada, hari pertama nggak ada aku. Oh. Ya mungkin ya udah kedua ya ngeliat. Karena Lupa yang banget sekarang masih ada hari pertama itu, pokoknya hari pertama sisa Ucup yang mungkin masih kamu pernah lihat ya. Tara Tara nggak ngeliat aku malah. Tara itu produserin waktu itu karena aku sama Mario di Pontianak. Terus sama Albert Gereja. itu ada Nggak ngeliat malah. jadi malah yang kamera samping FOH itu Albert yang di situ. Oh. Itu ada Ucup, Albert, Ari sama Adis. Nggak ngerti deh. Nah itu yang dua udah nggak pernah ketemu pasti. Tuh sama Tara yang awal. Terus baru aku hari kedua aku sama Mario. Hari pertama malam tuh kita baru landing balik dari Pontianak. Oh. Terus baru langsung ke Malang itu. Langsung nyusul. Ya ke Batu ya. Aku langsung nyusul malam itu, Mario baru besoknya. Jadi itu kamu event keberapa yang waktu FMF itu? Waduh, berapa yo? Lupa. Ya mungkin ada keempat kali ya. Tapi aku belum notice kamu sih waktu itu. Belum Iya. lihat bahkan. Iya aku kudu sama-sama ya enak. Saya kudu sama-sama sih. Ya emang waktu itu soalnya kan bagian tiketing bagian toh. apa? Oh, kamu tiketing aku di di depan. depan. Di depan terus ya wis jarang-jarang ke ini. Oh, ke makanya venue. nggak tahu tuh. Kan aku masuk aja. Iya makanya. Itu aku mau ke kamar mandi kudu HT Angel sih. Nyari tukeran. Iya nyari tukeran lah nggak ngono nggak ada sing jaga. Cuman ya sesekali lah aku makanya kan ketemu Ucup itu. Lah Ucup sudah kenal kamu, sudah tahu. Kenal kan Dandelion toh. Ya, maksudnya aku sempat inilah. Jadi sudah ngikutin Dande. Iya. Kenapa iya? Enggak apa-apa. Enggak usah mancing. Lo nggak tahu loh, nggak ngerti aku. Ada apa kamu sama Enggak Dande? apa-apa. Ada apa sama Enjet? Ada apa kamu? Bukan sama enggak Anjet baik kok. Enjet baik. Masku. Berarti sama Ucupnya. Ucup baik juga. Kamu pernah digoda Ucup dulu? Enggak, Manda yang pernah. Oh iya, karena Ucup hari ini kayak ikut syuting soalnya. Ya, enggak apa-apa Cup kamu nanti lihat ini ya. Video ini. Nah, pokoknya pas itu tuh aku ngeliat rasanya pertama malah yang di event apa sih kampus apa tuh? ITS. Iya, ITS ya. Pokoknya yang Koldiak sepi itu. Iya, ITS. Terus habis itu baru Sunday Market. Aku rasanya ngomong minjem gunting tau apa gitu. Iya ke Angel enggak sih? Enggak, kamu. Kok aku dah. Tuh, selalu mana aku kok sorry yo. Tuh, terus Itu kamu jualan apa ya? Total boba aku.
Yang di TS juga jualan Sama, boba. jual Oh, boba. sama ya. Enggak makanan ya? Enggak. Bukan ya? Aku bakul mecah-mecah no es lho, es batu aku no. ITS saking sepine aku sampai melok zumba. Stop. Gak ono kegiatan wonge gak ono ibu-ibu zumba aku melok. Itu kenapa ya sepi ya? Aduh nggak tahu lah. Kalau dia kalau padahal itu gestarnya loh parah. Nggak tahu marketnya mungkin ya, belum Mungkin. tahu. Itu waktu kalian TM bilang Koldiak itu aku baru denger Koldiak ya baru itu. Ya pada saat itu emang belum senaik akhir-akhir ini gitu sih, belum senaik 2020-an itu sih. Kan 2000 berapa itu Sebelum kita? Covid itu ya. Iya. Terus dia baru punya album baru baru naik tuh. Jadi mungkin yang tahu ya yang tahu-tahu aja gitu. Koldiak tahun itu. Nah terus kan berarti kan kamu kan awal kuliah hukum toh, terus habis itu nyemplung event, band-bandan kan ya anggaplah band-bandan jalan terus gitu ya. Terus sampai tiba-tiba pengen nyemplung agensi ini, apakah hanya mengikuti jejak Angel meskipun yang paling akhir tidak diikuti? Iku ibu wis ngomong jangan ngikutin jejak Angel yang terakhir ya. Laras ini. Iya tante. Apa ya? Gimana sih aku waktu itu? Tiba-tiba. Gak tahu pokoknya ada applyan terus aku enggak sih kalau ngikutin Angel enggak juga. Soalnya aku waktu itu kan juga masih ngurusin kafenya mbakku juga kan. Jadi ya wis aku kerja di situ. Nah, sebelumnya itu aku di Ore. Ya. Di Ore dulu, habis itu di Ore resign setahun itu terus Covid kan. Covid, nah mbakku ini nekat juga sih buka coffee shop itu. Ya wis akhirnya sama aku lah jalan gitu. Aku handle sosmednya. Ya wis dia di situ juga masih bikin event, band-bandan sama anak-anak. Terus ya wis ada, aku nggak tahu lupa siapa yang nge-share itu di story. Ya pasti yang mbok follow ya Angel no. Kalau nggak Angel ya Umi apa ya? Oh. Lupa. Pokoknya aku dikenalin lah waktu itu sama Umi itu. Ya wis lah akhirnya aku tanya Angel, ini kayak mana kerjanya gitu. Ya dia jabarin singkat doang. Ya wis lah coba lah gitu. Soalnya kan aku emang barengan daftar PNS kan, dan itu tinggal nunggu tes-tesnya tok gitu loh. Ya wis. Dan di situ fun fact-nya adalah kalian harus tahu, Mario salah ngasih soal. Itu akan kuingat seumur hidup Mario. Ya kan nggak apa-apa kan tuh berarti. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bisa mengerjakan 2 soal dengan cepat tuh. Bisa. Ya, siapa tahu itu ternyata faktor utama Mario menerima kamu. Oh mungkin ya. Bisa mengerjakan dengan cepat. Ya itu sih, terus ngelihat ya wis apply. Semangat, terus aku izin kamu kan, aku lagi ini PNS juga. Ya wis gak apa-apa gitu. Ya wis. Ternyata ya jalannya kan nggak di PNS ya. Ya gimana PNS ini pegawainya Samuel. Ya gimana kamu jalan ke sana, dari awal aja aku sudah tahu ini pasti tidak mungkin lewat. Makanya tak iyain aja. Iya. Ya. Berarti kan doa elek-elek ku. Pas Aku gak doa. Tapi aku kebaca calculated loss istilahnya. bejir Jadi lah. nek kon mau pertandingan tuh kon wis Ketok yo. calculated loss, iki pasti kalah. Terus terprediksi yo. Iya. Karena ngerti nek kan ke PNS-mu kan enggak PNS biasa. Iya. Iku kan Serem ya. ada tes di Bugili kan. Oh no. Nah, itu sudah pasti ketahuan. Gak mau lagi aku. Gak mau lagi kapok. Iku diapakno aku bener deh. Ya wis masuk ngono, ruangan koyo atau dianui polisi ku lho, dianui polisi apa koyo tes polisi ngono lho. Enggak terus masuk ruangan dhewe apa. Bareng-bareng anjir. Oh rame-rame sak deret. Iya. Wong piro ngono iku? Dong piro yo? Mungkin sekitar satu ruangan iku 20 ono koyo 20 orang. 20 orang. Terus itu yang meriksa ya 20 orang juga ibu-ibu. Yang meriksa cuma 2 orang ibu-ibu. Berarti masuk angin lah ngenteni sing iki wis muda Iya durung anjir, keperiksa. pokoknya gak Sing lah. diperiksa sing di sini tok ngono. Iya. Gantian. Loh lah Lah, ya. sing Sik dua ini orang. ngobrolno teknis cek perbugilan iki ya. Soalnya kan aku gak pernah, jadi aku pengen tahu. Iya. Iki ada 20 arek nih. Yo gini. Jejer, lurus. Depan-depanan. Depan Gini, gini. Gini. 10-10. Yo. Oke, 10-10 der gini, depan gini. Yo Set. ngene. Ya toh? Terus ada inspeksi masuk, dok Iya. masuk. Set, 2 orang no. Yo. Buka sekarang. Iya. Ngomong Suruh ngomong balik dulu. Oh, Balik badan. Kan tembok kan. Oh, ini Tembok-tembok nih. Heeh.
Balik Ya badan. wes, balik badan harus copot semua. Terus dia mek ngomong, "Ayo copot semua." Iyo. Bengok-bengok kayak ngono. Iya. Ya iku kan udah, masuk aku katanya kembali gak nyopot. Kayak kan aku gak ngerti. Pokoknya aku gak ngerti lah pokoknya intinya nang jero iku lapos. Kayak kaget kan akhirnya. Ini banget gak sih kayak sampai kapan gitu loh anjay, iki malah mengkritik anjir. Ya wes, ini kan ngene, terus suruh ada belakang, terus dia Iya, masuk ke sini. masuk kan. Buka semua gitu. Terus itu orang-orang ya langsung buka. Iya di waktu kayak Di semenit. waktu? Iya. Misalnya Saya kayak semenit gitu harus udah Terus harus kecopot angkat semua. tangan gak master chef ngono gak? Iya, soalnya kan diperiksa kayak apa tuh? Enggak, maksudnya kelenjar. semenit angkat tangan. Enggak. Kak sih. Kak harus lali aku kok ngono yo. Lali aku. Oke, jadi ada belakang, pokoknya buka pakaian kalian dikasih waktu 1 menit. Heeh. Wes, jadi dalam 1 menit kan wes mari. Iya. Dia ngeceknya sana ujung dhisik. Iya. Di ujung sini. Kayaknya itu iya kan 2 tuh. Jadi satu sini, satu sini Iya. gitu kan. Kan satu-satu. Lah kamu di baris keberapa itu? Pojok gini mana? Paling pojok terakhir. Pokoknya aku lagi sebelahan Masuk sama angin, Mbak kan? Erlan. Mbak Erla. Mbak Erlan. Masuk angin gak sih? Maksudnya kan ngenteni suwe iki, piro menit iki sampai nang awakmu? Gak ngitung. Yo koyo sih gak dingin-dingin banget sih ruangan nih. Jadi maksudnya yo gak sing masuk angin ya opo ngono. Cuman lebih ke isin yo. Paham gak sih? Lah, yang ini satu selesai, misalnya yang pertama selesai dia tetap harus nunggu sampai semua selesai baru pakai baju atau boleh langsung pakai baju? Seingatku itu nunggu sampai selesai. Baru boleh pakai baju. Baru Oh, boleh pakai jadi baju. imbang lah ya Iya. sama mudo. Iya, seingatku ngono deh. Berarti kan Cekin satu-satu gini, gitu. nek mudo yang terakhir ini kan dia harus telanjang demi menunggu. Yang ini telanjang demi sia-sia kan? Iya, kan solidaritas. Oh, solidaritas toh Iya. ya. Terus selesai dia cek, maksudnya cek apa? Suruh angkat tangan puter-puter gitu. Enggak puter enggak sih. Jadi dia kayak ada cermin gitu loh. Cermin ambil alat opo gitu. Jadi yang dicek itu varises sama cermine anu nek mobil mau masuk hotel itu. wis pokoknya cermin kudu. Cermin biasa. Ya situ dicek kayak varises sama kelenjar gitu kan takutnya kayak Getah ada. bening. Yo, Biasanya gitu. Itulah. Jelas. Berarti tak kelek nek getah bening kan bawah kelek ini. Kelek sama iya kelek selangkangan terus kayak varises di mana ya? Ya gak Di mesti. kentol ya? Heeh. Ya pokoknya di kentol juga. Apa sih? Maksudnya dia cek-cek itu semua kesehatan. Ya, Dari satu ruangan itu, Mm-mm. sing tatoan ono piro? Mek aku kayak iku pun cilik loh ya Allah nang kene. Ya iya Ini- makanya Iya kan aku waktu itu sampai bingung kan Heeh. cari foundation apa yang bisa nutupi. ya nutupi. Gak ono. Masalahnya kan kowe masuk itu sudah ada itu kan. Enggak. Enggak. Jadi tuh aku masuk belum ada. Terus Nah, habis terus itu kan kamu aku manggil orang tato tuh. iya, aku kan gak ngerti lek lolos nang tahap kesehatan iku kan. Pikirku kan gak lolos toh. Paling gak lolos lah gitu. Ya wis akhirnya aku tolol ae ngono kayak gak lolos wis tato langsung lah ngono. Cilik sih ngono. Ternyata pas ngecek website lolos. Ya wis paniknya ada sih. Cuman ya wis lah. Pas itu sih ketutupan kayak gelang rumah sakit itu loh. Oh, oke. Nah, iku aku kayaknya sih gak kepek yo sing tato. Mungkin aku gagal tes kesehatan tuh di paru-paru. Iya, karena ono tes sing apa namanya sing kayak kita biasa iku loh. Ronsen. Iya, ronsen. Ada ronsennya juga kan. Oh, ya Jadi mungkin dia itu. tai lalat dipikir tato, beda kan gak harus. Kedeteksi itu asap-asapnya. Oh, enggak kelihatan kan harusnya. Nggak tahu sih. Selama kan terakhir ronsen aman kan. Aman kan? Ya, berarti kan enggak segitunya kok. Kamu orang rokokan tuh bukan berarti langsung paru-paru ini sini buluk. Flek gitu enggak ya? Belum tentu. Nih. Kamu mau ngomong apa sama si ibu yang meriksa kamu? Kita panggilkan ibunya. Ya untuk ibu itu yang memeriksa, ibu gimana kabarnya sekarang? Kalau kataku sih ibu resign aja. Janganlah periksa-periksa gitu lagi bu. Udah. Ya mungkin sistemnya aja yang perlu diganti ya gue ya. Mungkin kalau Masih pemerintah mendengar perlukah ini kayak gitu, anjay, gitu ya? Yoi. Ya maksudnya kayak kalau mungkin instansi negara ya kalau tatuan mungkin masih bisa inilah gitu ya. Atau kan tadi sebenarnya cek kesehatan kan yang Iya, lain-lain gitu. maksudnya kayak Mending ke dokter aja gitu ya. iya. Misalnya satu ruangan private enggak kayak Itu tuh rame-rame tuh kayak apa tujuannya juga gitu loh.
Biar cepet, iya emang mungkin. Cuman yo jadinya kayak ini kan keinget seumur hidup ya jadinya ya. Jadi Trauma berarti ini kamu agak. inget bentuk badannya orang-orang itu semua. Ya enggak kan nggak ngeliat. Kan Oh, nggak maksudnya ada bawah gini anjir. Maksudnya kamu kan habis ada di belakang, terus pas selesai bugil ada di depan lagi. Oh enggak, pakai baju dulu baru di depan lah. Oh berarti Jadi semua tetap ada di semuanya belakang. ada tembok waktu Tapi kamu diperiksa. waktu di tembok kan kamu bisa lihat sebelah ya. Nggak mau anjir. Aku wis ya Allah nang mari wis ngono tok ae. Oh berarti ibu ini lewat jalan tengah kan mek ketok geger bokong. Iya. Terus sampai dia nggo cermin iku mang, cermin ajaib iku. Oh. Ya. Aduh. Ya wis Trauma rek. gitu. Terima kasih waktunya. Ini emang program ini hanya cuman menjawab hal-hal yang aku pengen tahu aja. Ya itu tadi sepenggal ceritaku. Buat yang nonton, depan sih situ ya. Buat yang nonton jangan lupa komen, like, subscribe gitu ya. Ya jangan lupa ya subscribe Ulf Media. Dadah. Terima kasih.